Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, program studi Teknik Pertanian Ganjil dengan NIM Y1B020077. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis sistem dan desain mengenai contoh penerapan sistem dalam teknik pertanian. Salah satu contohnya yaitu yang pertama adalah cangkul. Cangkul merupakan alat pertanian tradisional yang digunakan untuk mengolah tanah, di mana dalam pemakaiannya itu menggunakan sistem tangan sebagai sumber tenaga untuk memecah, menarik, dan mencampurkan tanah. Cangkul itu sendiri terdiri dari beberapa subsistem, yaitu gagang, penyambung, dan mata pisau. Interaksi yang terjadi pada cangkul ini yaitu penyambung, di mana penyambung ini berfungsi untuk menyambungkan antara gagang dengan mata pisau. Karena tanpa adanya gagang ini, tanpa adanya penyambung, maka cangkul itu tidak bisa digunakan. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungannya itu adalah tanah, bisa juga di sawah, di ladang, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu adalah tujuan. Tujuan dari cangkul ini adalah untuk mengolah tanah, untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di tanah. Selain itu, tujuan dari cangkul ini adalah untuk meratakan tanah. Contoh penerapan sistem dalam bidang teknik pertanian yang kedua adalah sprayer atau mesin penyemprot. Sprayer adalah alat atau mesin yang berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan, atau suspensi menjadi butiran cairan atau droplet atau spray. Atau sprayer juga didefinisikan sebagai alat aplikator pestisida yang sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama serta penyakit pada tumbuhan. Adapun subsistem dari sprayer atau mesin penyemprot tanaman ini yaitu terdiri dari tangki, pengaduk atau agitator, unit pompa, pengatur tekanan, saringan, tangkai pompa, saluran penyemprot, sabuk penggendong, selang karet, piston pompa, katup pengatur aliran cairan, katup pengendali aliran cairan keluar dari tangki, laras pipa penyalur, dan nozzle. Adapun interaksi yang terjadi pada tangki ini yaitu yang pertama, yaitu pengaduk atau agitator. Berfungsi untuk mengaduk larutan herbisida yang ada di dalam tangki. Pengadukan dimasukkan agar suspensi atau campuran larutan herbisida dapat tersebar merata dan tidak mengendap sehingga tidak menyumbat nozzle. Yang kedua yaitu unit pompa, yang terdiri dari silinder pompa dan piston dari kulit, yang berfungsi untuk memberikan tekanan kepada larutan herbisida sehingga larutan dapat dikeluarkan dari tangki dan mengalir melalui selang dan keluar pada nozzle. Yang selanjutnya adalah saringan. Saringan berfungsi untuk menyaring larutan yang akan dimasukkan ke dalam tangki. Hal ini dilakukan supaya tidak ada zat lain yang terikut sehingga dapat merusak dan membuat menyumbat nozzle. Yang selanjutnya adalah laras pipa penyalur, di mana fungsi dari laras pipa penyalur ini adalah sebagai penyalur aliran cairan yang bertekanan dari selang menuju nozzle. Dan interaksi yang terakhir yaitu nozzle, di mana nozzle ini berfungsi untuk memecahkan cairan menjadi partikel halus dan memperhalus larutan yang dikeluarkan pada saat penyemprotan, sehingga dihasilkan daya jangkau yang luas dan merata. Lingkungan dari alat atau mesin penyemprot tanaman ini yaitu seperti lingkungan sawah, ladang, kebun, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuan dari sprayer atau mesin penyemprot tanaman ini adalah untuk memberantas, mengendalikan hama beserta penyakit pada tanaman.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.